Alcatraz adalah sebuah pulau kecil yang dikelilingi perairan es yang tak kenal ampun. Di pulau ini merupakan tempat di mana mataharinya sedikit membawa kehangatan bagi mereka yang terperangkap di dalam dinding baja. Alcatraz merupakan penjara paling terkenal di dunia dan pernah menjadi rumah bagi para kriminal paling berbahaya di dunia. Dengan penjagaan super ketat, sel-sel yang tak tertembus, dan laut mematikan di sekitarnya, mereka bilang melarikan diri di sini adalah hal yang mustahil. Sebagian besar para tahanan di Alcatraz mengungkapkan bahwa penjara Alcatraz ini merupakan neraka dunia. Lalu, semengerikan apakah kehidupan di dalam penjara Alcatraz? Berikut ini kita simak ulasannya. Pulau Alcatraz terletak di tengah perairan Teluk San Francisco, sekitar 2,4 km dari daratan utama, dan berdiri di sebuah pulau kecil yang tampak seperti batu besar mencuat dari laut. Inilah Alcatraz, sebuah pulau yang tampak tenang dari kejauhan, tapi menyimpan bahaya di setiap sudutnya. Penjara yang dikelilingi oleh perairan dingin, yang suhunya jarang melebihi 10 derajat Celcius. Teluk San Francisco bukan sekedar air biasa yang arusnya deras bergerak hingga 6 mil per jam, membentuk pusaran-pusaran yang dapat menyeret siapa saja yang nekat menceburkan diri. Bahkan perenang paling tangguh sekalipun akan berjuang melawan kekuatan arus ini sambil dihantui ancaman hipotermia akibat suhu yang menusuk tulang. Ketika kabut tebal menutup pulau ini, dunia luar seolah-olah menghilang. Alcatraz menjadi sebuah benteng alami di mana para tahanan dapat melihat daratan yang dekat, namun terasa seperti mimpi yang mustahil dijangkau. Ketika kita melangkah ke dalam dinding-dinding penjara Alcatraz, kita akan segera merasakan betapa canggihnya dan getarnya sistem keamanan yang dimiliki tempat ini. Dibangun untuk mengurung para kriminal yang paling berbahaya di Amerika, Alcatraz adalah simbol dari keamanan maksimal. Penjara yang dirancang agar tidak ada yang bisa melarikan diri. Struktur fisik penjara ini dibuat seperti benteng. Setiap sel tahanan terbuat dari baja padat, didesain untuk menahan segala bentuk upaya pembobolan. Sistem penguncian otomatisnya menjadi salah satu yang paling inovatif di zamannya. Dengan sekali putaran mekanis, penjaga dapat mengunci atau membuka seluruh sel secara serentak, mengurangi risiko serangan langsung dari tahanan terhadap penjaga. Namun teknologi saja tidak cukup. Alcatraz dilengkapi dengan pasukan penjagaan yang sangat terlatih, dengan jumlah pengawasan jauh lebih banyak dibanding penjara lain di Amerika Serikat pada waktu itu. Para penjaga tidak hanya berpatroli di dalam gedung, tetapi juga di sepanjang parameter luar, untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan para tahanan. Mereka dilatih untuk tetap waspada dan bertindak cepat menghadapi ancaman sekecil apapun. Di atas semua itu, terdapat menara pengawas yang berdiri kokoh di setiap sudut pulau ini. Dari sana para penjaga memantau seluruh area menggunakan senjata lengkap, dengan pandangan yang terhalang ke setiap sudut penjara dan lautan di sekitarnya. Menara ini menjadi garis pertahanan terakhir. Satu gerakan mencurigakan saja dari tahanan, alarm akan berbunyi disusul tembakan peringatan yang memecah keheningan pulau. Semua elemen ini, seperti struktur baja, penjaga yang terlatih, dan menara pengawas bersenjata, menciptakan reputasi Alcatraz sebagai penjara dengan keamanan tertinggi, tempat di mana pelarian bukan hanya sulit, tapi hampir mustahil. Pada suatu malam di bulan Juli tahun 1962, suasana penjara Alcatraz tampak seperti biasanya. Para penjaga melakukan patroli rutin, para tahanan terlelap dalam sel kecil mereka. Namun tanpa diketahui siapapun, di salah satu sel sempit itu, seorang pria bernama Frank Morris sedang melancarkan salah satu pelarian paling legendaris dalam sejarah penjara. Frank Morris bersama dua saudaranya, John dan Clarence Anglin, menyusun rencana yang paling luar biasa cerdik.
pelarian mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kecerdasan, ketekunan, dan kreativitas. Selama berbulan-bulan, mereka menggunakan alat-alat seadanya seperti sendok, logam, yang mereka ubah menjadi pahat kecil untuk menggali lubang di dinding belakang sel mereka. Dinding tersebut terbuat dari beton yang mulai rapuh karena usia, sehingga memungkinkan mereka untuk mengikisnya sedikit demi sedikit setiap malam. Untuk mengecoh penjaga, mereka menciptakan kepala manekin dari campuran sabun tisu toilet dan rambut asli yang mereka kumpulkan dari tempat cukur di penjara. Kepala palsu ini mereka letakkan di atas bantal tempat tidur mereka, menciptakan ilusi bahwa mereka masih tertidur nyenyak di sel. Dari kejauhan, bahkan di bawah sorotan senter penjaga malam, kepala palsu terlihat seperti manusia sungguhan. Setelah berhasil melubangi dinding, mereka memasuki lorong layanan di balik sel, memanjat hingga ke atap menggunakan pipa ventilasi. Namun, tantangan terbesarnya adalah melarikan diri dari pulau yang dikelilingi perairan dingin dan arus yang kuat. Untuk itu, mereka membuat rakit darurat menggunakan lebih dari 50 jas hujan yang mereka curi secara diam-diam. Jas hujan tersebut dijahit menjadi satu dan dilapisi dengan lem yang mereka buat dari bahan-bahan di bengkel penjara. Pada malam pelarian, mereka meluncurkan rakit dari sisi utara pulau, tepat di bawah bayangan menara pengawas. Ketika pagi hari, penjaga baru menyadari bahwa sel mereka kosong. Alarm berbunyi, pencarian besar-besaran pun dilakukan, namun Frank Morris dan kedua rekannya sudah lenyap tanpa jejak. Joseph Bowers adalah tahanan pertama yang mencoba melarikan diri dari Alcatraz. Pada suatu hari, ia memanjat pagar kawat berduri, berharap bisa melompat ke perairan di bawahnya. Namun usahanya segera terdeteksi oleh penjaga menara, dan ia ditembak mati sebelum berhasil melewati pagar. Upaya nekat ini menunjukkan betapa rapatnya penjagaan di setiap sudut pulau ini. Theodore Cole dan Ralph Rue, dua tahanan ini berhasil melarikan diri dari bengkel pandai besi dengan cara menggergaji jeruji jendela menggunakan alat yang mereka buat sendiri. Setelah itu, mereka meluncur ke laut di tengah badai besar. Namun arusnya yang ganas diduga kuat menenggelamkan mereka sebelum mencapai daratan. Tubuh mereka tidak pernah ditemukan, dan nama mereka menjadi bagian dari daftar tahanan yang hilang, namun tak pernah dianggap berhasil melarikan diri. Floyd Hamilton, Jeff Borman, Harold Brass, dan Fred Hunter. Keempat tahanan ini mencoba melarikan diri dengan cara memanjat pagar menuju perairan. Namun, upaya mereka segera terdeteksi dan penjaga langsung menembaki mereka. Jeff Borman tewas setelah tertembak, sementara Harold Brass dan Fred Hunter ditangkap. Floyd Hamilton sempat menghilang selama 2 hari. Ia bersembunyi di sebuah gua kecil di tepi pulau. Namun, akhirnya ia segera menyerah akibat kelelahan dan kedinginan. John Paul Scott adalah satu-satunya tahanan yang berhasil berenang sejauh daratan. Ia menggunakan sarung tangan karet yang diubah menjadi pelampung. Namun ketika ia tiba di pantai Fort Point, ia ditemukan dalam keadaan hampir mati karena hipotermia dan segera ditangkap kembali. Aksi pelariannya ini menunjukkan bahwa meskipun lautan berhasil ditaklukkan, bertahan hidup setelahnya tetap menjadi tantangan yang hampir mustahil. Salah satu upaya pelarian paling terkenal adalah peristiwa berdarah yang dikenal sebagai The Battle of Alcatraz. Kelompok ini berusaha merebut kendali penjara dengan menyandra beberapa penjaga. Namun, mereka gagal membuka pintu keluar menuju halaman. Pertempuran sengit selama 2 hari berakhir dengan tewasnya Coy Hubbard dan Kreutzer, serta 2 penjaga penjara. Upaya ini menegaskan betapa tangguhnya sistem keamanan di Alcatraz. Pelarian-pelarian yang gagal ini menjadi bukti nyata bahwa Alcatraz dirancang untuk menjadi tempat di mana kebebasan hanyalah ilusi. Di balik keinginan untuk bebas, pulau ini selalu memiliki cara untuk menghadang para tahanannya. Hari-hari para tahanan diatur dengan ketat. Mereka diwajibkan untuk melakukan kerja paksa, seperti mencuci pakaian, membuat sepatu,
atau merakit furnitur di bengkel penjara. Setiap pekerjaan diawasi dengan ketat oleh penjaga bersenjata, memastikan tidak ada kesempatan untuk melawan atau merencanakan pelarian. Makan menjadi satu-satunya waktu untuk mereka bisa berkumpul meski tetap dalam suasana tegang. Kantin Alcatraz terkenal memiliki makanan yang relatif layak dibandingkan penjara lain pada zamannya. Namun jika ada keributan sekecil apapun, penjaga tidak akan segan-segan menggunakan kekerasan untuk memulihkan ketertiban. Waktu rekreasi mereka sangat terbatas dan diawasi ketat. Di halaman terbuka, mereka diizinkan bermain bola atau berjalan-jalan, tapi hanya dalam waktu singkat. Bagi sebagian besar tahanan, momen ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melihat langit dan merasakan angin. Namun bagi banyak yang lainnya, udara segar terasa seperti ejekan, mengingatkan mereka akan kebebasan yang tidak bisa mereka miliki. Di antara para tahanan terkenal Alcatraz, tidak ada yang lebih legendaris daripada Al Capone, sang raja kriminal dari Chicago. Ketika tiba di Alcatraz, reputasi Capone yang besar tidak berarti apa-apa. Di sini dia hanyalah tahanan nomor 85 yang diperlakukan sama seperti tahanan lainnya. Namun, Capone merasakan sisi paling gelap dari kehidupan Alcatraz yang kini terisolasi. Gangster yang dulunya dikenal flamboyan dan berkuasa, kini mendapati dirinya terkunci di sel kecil selama 23 jam sehari. Musik salah satu hiburannya, menjadi pelipur lara terakhirnya ketika ia bermain banjo di band penjara. Tetapi semakin lama ia tinggal di Alcatraz, semakin terlihat bahwa pikirannya mulai goyah. Isolasi yang terus-menerus, tekanan mental, dan penyakit sifilis yang tidak diobati, perlahan-lahan menghancurkan Capone. Pada tahun-tahun terakhirnya, ia menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Ia terlihat linglung, berbicara sendiri, dan kehilangan semua kendali yang pernah ia miliki atas hidupnya. Alcatraz tidak hanya menghancurkan tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Pada tahun 1963, setelah hampir 30 tahun beroperasi, penjara Alcatraz akhirnya ditutup. Biaya operasional yang tinggi, ditambah dengan tantangan terus-menerus untuk menjaga infrastruktur tua di pulau terpencil ini, membuat Alcatraz tidak lagi layak digunakan sebagai penjara federal. Kini seolah menjadi monumen bisu bagi sejarah kelam para kriminal yang pernah dikurung di dalamnya. Namun Alcatraz tidak benar-benar tenggelam dalam keheningan. Pulau ini, yang dulunya menjadi simbol ketakutan dan keterasingan, kini menjadi destinasi wisata yang menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Wisatawan dari seluruh dunia datang untuk menyaksikan langsung sel-sel sempit, menara pengawas yang kokoh, dan lorong-lorong gelap yang pernah menjadi tempat hidup para tahanan paling terkenal di Amerika. Sebagai situs sejarah, Alcatraz bercerita tentang lebih dari sekedar penjara. Pulau ini kini menjadi tempat untuk memahami perjuangan manusia melawan keterbatasan, baik itu upaya pelarian yang berani maupun kehidupan para penjaga yang mengorbankan banyak hal untuk menjaga keamanan di sini. Dari kisah para tahanan yang hidup terisolasi, kita belajar tentang beratnya kehilangan kebebasan. Alcatraz mengingatkan kita untuk menghargai hal-hal kecil yang seringkali dianggap remeh. Kehidupan di balik jeruji baja menunjukkan bagaimana keterasingan dan penyesalan bisa menghancurkan jiwa, bahkan bagi orang yang tampak paling kuat sekalipun. Kisah-kisah pelarian yang berani mengajarkan kita tentang harapan yang tak pernah padam, bahkan dalam kondisi yang paling suram sekalipun. Meski peluang yang tampak mustahil, mereka yang mencoba melarikan diri menunjukkan bahwa manusia memiliki dorongan alami untuk melawan keterbatasan. Namun ini juga menjadi pengingat bahwa tidak semua perjuangan membawa kebebasan, dan terkadang jalan yang kita pilih bisa membawa resiko yang lebih besar dari apa yang kita duga. Dan kini sebagai situs bersejarah, Alcatraz menjadi bukti bahwa tempat yang dulunya melambangkan ketakutan, kini bisa menjadi simbol pembelajaran. Mari kita jadikan pelajaran dan menjadikannya pengingat untuk menghargai kehidupan, kebebasan, dan kesempatan untuk menjadi lebih baik.